Salam. Selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini ke rumah Tuhan. Khotbah pada hari ini di hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 di hari yang ke-194 diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 20 dengan perikop kehidupan atau kematian. Itulah perikop kita. Sebagai nats saya bacakan ayat 15 sampai dengan 20. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberikan oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain, beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Sekarang kita masuk
dalam pedoman kita selama bulan Juli, sebelum kita masuk kepada nas atau khotbah pada minggu ini, baiklah kita tinjau dulu pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025. Ini tetap kita kumandangkan supaya kita ingat bahwa bulan Juli inilah firman Tuhan, yaitu setia melayani Tuhan, hidup dalam hubungan dengan kehendaknya, hidup dalam kehendak Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5 pasal 15 ayat 58. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Apa yang dikatakan dalam ayat tersebut? Berdirilah tegak, jangan goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, hidup kekal dan sejati. Itulah kalau bersandar kepada Tuhan. Nah, dan kalau kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6, ya. Nah, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pikiranmu. Akuilah Dia dalam hidupmu, maka jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, antara kematian dan kehidupan. Artinya, apakah kita menerima berkat atau kutukan? Ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan, hidup menurut jalannya. Dan sekarang kita mau coba melihat bahwa apa latar belakang dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ini yang mau kita lihat. Mengapa ayat ini muncul? Dan kita lihat di sini. Tuhan menyampaikan pesan penting. Ada pesan penting dari Tuhan mengenai pilihan hidup antara berkat dan malapetaka. Jadi ada dua nih pilihan. Itulah latar belakang Tuhan menyampaikan pesan pada hari ini. Kehidupan atau malapetaka. Kemudian ayat ini menekankan keputusan manusia untuk memilih jalan yang benar yang akan membawa kepada hidup yang berkelimpahan. Jadi jalan yang benar membawa hidup berkelimpahan. Dalam penekatannya atau yang dikatakan oleh Allah dalam ayat 15 dikatakan bahwa perhatikan pada hari ini aku menawarkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, tetapi juga kematian dan kecelakaan. Nah, di sini membuat pilihan. Kehidupan atau kematian.
Dalam ayat 16 dikatakan, mengingatkan agar umat Allah memilih untuk mengasihi Tuhan, mengikuti jalannya, dan mematuhi perintahnya untuk dapat berkat. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa memilih untuk mengasihi Tuhan, mengikuti jalannya, dan mematuhi perintahnya. Jadi mengikuti jalan Tuhan dan mengikuti perintahnya untuk mendapatkan berkat, anugerah dari Allah. Dan menjadi topik kita ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Allah mengajak umatnya untuk memilih kehidupan, ya. Nah, agar mereka dan keturunan mereka dapat hidup. Jadi Allah, ya, menekankan untuk memilih kehidupan supaya ada jaminan hidup bagi mereka dan keturunannya. Jadi dengan pilihan itu berakibat pada keturunan kita. Maka orang bijak mengatakan, sekeberhasilan daripada seorang ayah apabila bisa menurunkan apa yang dicapainya kepada anaknya. Ya. Tapi ada juga kalau berhasil dia memuji Tuhan, anaknya pun bisa berhasil memuji Tuhan. Itu adalah sejalan. Dan ada juga orang dalam kehidupannya anti kepada Tuhan dan memilih jalan yang tidak baik, maka anaknya pun akan memilih seperti itu. Itulah keberhasilan. Tapi Tuhan mengatakan, kesalahan orang tua tidak bisa dilimpahkan kepada anaknya. Contoh, apabila orang tua berbuat tidak baik atau bertentangan dengan Tuhan, tetapi anaknya menuruti perintah-perintah Tuhan dan jalannya, maka dia tidak sama dengan ayahnya. Ayahnya menuju kematian dan kecelakaan, tapi anaknya menuju kehidupan dan kebahagiaan. Nah, itulah latar belakang daripada ayat ini. Artinya, ya, mengikuti jalan Tuhan dan taat pada perintahnya sesuai kehendaknya, dia akan mendapatkan berkat. Sekarang, apa tujuan utama dari ayat ini? Apa sebenarnya tujuan utamanya kalau sudah dikatakan antara hidup dan mati dan ada ajakan Tuhan untuk memilih taat kepadanya? Tujuan utama adalah untuk menegaskan pilihan hidup yang dihadapkan kepada Israel. Jadi ini pada waktu itu kepada bangsa Israel. Waktu Musa menyampaikan ini, ada pilihan hari ini untuk memilih, di mana Allah memberikan dua jalan kehidupan dan keberuntungan, atau jalan kematian dan kebinasaan. Itu. Jadi Allah menunjukkan jalan keberuntungan dan kehidupan dan jalan kematian dan kebinasaan. Nah, melalui ayat ini Allah mengingatkan umatnya untuk memilih kehidupan dengan taat kepadanya dan mengikuti perintahnya. Dalam Ulangan 30 ayat 15-20, sebagai kesimpulan, Allah menegaskan bahwa pilihan yang diambil oleh umatnya akan berdampak besar pada hidup mereka. Jadi dampaknya sangat besar dalam kehidupan. Dan penekanan pada 19, Allah mengajak mereka
untuk memilih kehidupan agar mereka dan keturunannya dapat hidup. Nah, itu dalam ayat 19. Kalau kita lihat dari dalam ayat 19 dikatakan, sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat dan kutuknya. Dan Allah juga akan mengajak, akan memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Jadi bumi yang kita duduki inilah sebagai saksi atas pilihan kita. Jadi kalau dulu ada cerita dari orang tua, kalau kita jalan di pinggir jalan, itu semua berbicara. Daun-daun itu berbicara. Apabila kita berbuat tidak baik, maka mereka mengatakan, kamu pencuri, kamu semua sepanjang itu. Jadi artinya bumi dan langit bisa saksi, bisa dipanggil Allah. Tapi kalau kita berbuat baik, pergi kita berjalan, wah kamu baik, kamu baik, kamu baik. Itu kata orang tua dulu. Katanya rumput-rumput di jalan itu akan berbicara kepada kita. Nah, dan ini Allah mengatakan bumi dan langit menjadi saksi atas pilihan kita. Apa pilihan kita? Kematian atau kehidupan? Nah, itulah tujuan utamanya. Dan dalam perjanjian baru setelah Yesus Kristus datang ke bumi, Dia sudah menentukan apa yang harus kita pilih. Dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Itu adalah pernyataan dari Allah sendiri. Dan setelah Yesus datang ke bumi, apa yang dinyatakan oleh Yesus? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi akulah jalan dan hidup ini dikatakan oleh Thomas, jalan kemana? Bagaimana jalan itu? Kasih tahu kepada kami, katanya. Nah, kemudian Filipus bertanya, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami supaya kami puas. Yesus mengatakan, Filipus, kamu sudah lama bersama dengan saya. Tapi mengapa kamu tidak kenal siapa saya yang sebenarnya? Ini pernyataan Yesus pada waktu Dia mau naik ke surga setelah bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan pendalaman kepada murid-muridnya. Maka saat terakhir dikatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini sangat jelas. Jadi jangan kita hanya, saya percaya Allah yang Maha Kuasa, tapi tidak percaya Yesus, tidak pernah sampai. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan, Filipus, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Wah, ini sangat jelas. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersama dengan Bapa dan Bapa bersama dengan aku. Berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Mau apa lagi? Apakah masih ada yang ragu untuk percaya kepada Yesus? Inilah tujuan utama daripada perikop ini, untuk memilih hidup atau mati. Memilih hidup, percaya kepada Yesus. Memilih mati, jangan percaya kepada Yesus. Kita akan memilih kematian. Dan tidak taat kepada perintahnya dan tidak setia kepadanya. Inilah tujuan utama daripada perikop ini.
Penting untuk dipahami bahwa keputusan untuk mengikuti Allah bukan hanya berdampak pada individu, bukan hanya individu, ya. Nah, tetapi juga pada generasi mendatang. Jadi, kalau kita sudah role model kepada anak dan cucu kita, mereka pun akan mengikutinya. Seperti role model yang sudah dibuat oleh Abraham, ya, dan juga Ishak, Yakub, ya. Itu perlu kita contoh. Bagaimana mereka mengelola hubungan dengan Tuhan untuk selalu intim setiap hari. Itulah. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Apa pesan moralnya pada kita, ya, dengan memilih kehidupan atau kematian? Pesan moralnya adalah menekankan tanggung jawab manusia untuk memilih hidup dan taat kepada Allah dari kesuksesan dan keberuntungan. Itulah pesan moralnya. Sebagai tanggung jawab kita untuk memilih hidup dengan taat kepada Allah. Tuhan menawarkan dua pilihan. Artinya untuk memilih tersebut, Tuhan menawarkan dua pilihan. Pertama, mengikuti perintahnya dan memperoleh kehidupan serta berkat. Itu yang pertama. Atau Tuhan memberikan pilihan. Mengabaikannya dan menghadapi konsekuensi yang merugikan. Jadi jelas dikatakan, mengikuti perintahnya dan memperoleh kehidupan serta berkat. Itu berkat dan kehidupan. Tetapi mengabaikannya dan menghadapi konsekuensi yang merugikan. Artinya kecelakaan, kematian, itu yang dimaksud. Nah, dalam ayat 16 mengarah kepada hidup dan kesuksesan. Sedangkan memilih jalan sebaliknya membawa kepada kebinasaan. Ya. Seperti dalam ayat 19, memilih antara hidup dan mati, antara berkat dan kutuknya. Langit dan bumi jadi saksi atas perilaku tersebut. Dalam pilihan tersebut, langit dan bumi menjadi saksi kita. Nah, ayat ini menekankan, ya, pentingnya pilihan kita buat dalam hidup dan dampaknya terhadap masa depan serta keturunan kita. Jadi dengan pilihan kita itu dampaknya kepada masa depan dan keturunan kita. Kalau kita pengikut Yesus, anak dan cucu kita juga wajib menjadi pengikut Yesus. Idom menedok dalam bahasa Batak, dang dao tubis sian bunana. Kalau dia jauh, bisa dimakan oleh babi atau dimakan oleh binatang. Tidak jauh, ya. Jadi tubis dari bonai artinya bambu, ya. Bambu muda itu yang tumbuh tidak akan jauh dari sekitar pohonnya. Kalau dia jauh, itu bisa dimakan oleh binatang. Itu istilahnya. Artinya, segala apa yang kita terima, itu pun akan diterima oleh anak dan cucu kita. Itulah keberhasilan seorang orang tua untuk membina anak dan keturunannya. Dan di sini dikatakan tadi adalah karena mengabaikan dan menghadapi konsekuensi yang merugikan. Artinya termasuk menjaga keturunan kita juga berkat yang kita terima. Jadi ayat 19 memilih antara hidup dan mati, antara berkat dan kutuknya.
dan saksi bumi dan langit menjadi saksi. Itulah hebatnya perjanjian dengan Allah. Bumi dan langit menjadi saksi atas keputusan kita. Apa yang kita putuskan? Kematian atau kehidupan? Sekarang kita lihat apa implementasi, apa penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan khotbah hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, melalui pilihan yang kita buat sesuai dengan ajakan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk memilih dengan proaktif. Artinya, semua masalah kita respon dengan kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Harus ada. Kemudian ada imajinasi jangka panjang. Pilihan kita itu adalah jangka panjang. Tadi dikatakan Tuhan untuk menjaga kehidupan kita dan keturunan kita. Jadi jangka panjang dipikirkan oleh Tuhan. Imajinasi. Berpikirlah dengan jangka panjang. Jangan korbankan jangka panjang keperluan jangka pendek. Jangan. Harus mengorbankan jangka pendek untuk keperluan jangka panjang. Inilah yang dikatakan imagination. Berpikir dengan imajinasi. Jangan bagaimana nanti, tetapi nantinya bagaimana. Kalau kita sudah menetapkan tujuan akhir hidup kita, begin the end in mind, life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini adalah Jerusalem. Jangan kita mengatakan bagaimana nanti. Apakah masuk surga apa tidak? Nantinya bagaimana? Masuk surga apa tidak? Masuk surga tadi itu ada pilihan. Tuhan memberikan dua pilihan. Ikuti perintahku dan kamu akan dapat berkat. Atau abaikan perintahku, kamu akan konsekuensinya. Jadi Tuhan memberikan konsekuensi. Dan saksinya langit dan bumi. Tidak main-main ini pilihan hari ini. Ya. Langit dan bumi jadi saksi. Kalau kita salah pilih, hati-hati. Dan Stephen Covey mengatakan, everybody freedom to choose. But everybody must be responsibility to his choice. Artinya, semua orang bebas untuk mengambil pilihan. Tapi ingat, bertanggung jawab atas pilihan. Hari ini, Tuhan mengatakan, dua pilihan. Satu, mengikuti perintahnya dapat berkat dan anugerah. Satu, mengabaikan perintahnya dengan konsekuensi kecelakaan. Mari kita pikir. Kemudian, be proaktif tadi, pertama kita sadar sesadarnya siapa kita dari hadapan Tuhan. Kemudian imagination. Dan ketiga, hati nurani. Bagaimana hati nurani kita? Hati nurani itu adalah berbicara yang God spot kita mengatakan. Yang kita pikirkan juga terhadap anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat, alam semesta, terakhir Tuhan. Maka dalam pilihan bisa kita menentukan apakah pilihan ini baik untuk Tuhan, baik untuk keluarga, baik untuk anak. Kalau itu benar, jalankan. Tapi ada juga pilihan tidak baik untuk anak, tidak baik untuk keluarga, tidak baik untuk masyarakat, tetapi baik untuk Tuhan. Pilih. Maka orang tua saya mengatakan dulu, kerjakan yang baik dan juga tidak baik. Repot ini. Kok katakan kerjakan yang baik dan tidak baik? Dijelaskan. Baik untuk Tuhan, baik untuk manusia, jalankan. Tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk Tuhan, jalankan. Itu yang dikatakan pekerjaan yang tidak baik bagi manusia, tapi bagi Tuhan adalah baik. Kalau kita melihat waktu Petrus dan Yohanes dibawa mahkamah agama karena dia memberitakan firman Tuhan, dikatakan, Petrus, jangan lagi kau beritakan firman Tuhan dan membawa-bawa nama Yesus yang sudah disalibkan itu. Jangan lagi bawa nama. Tapi apa kata Petrus? Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 dikatakan, kami lebih menurut kepada
Allah daripada manusia. Dia tantang benar-benar itu. Artinya, apa yang kau katakan itu tidak saya turuti. Molo di bahasa Batak dikatakan, ikut oloando iba di debata asa di jolma. Itulah intinya daripada ayat hari ini. Kita lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Apalagi menyembah berhala, ilah-ilah lain. Menyembah berhala tidak harus menyembah Baal, tidak. Menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, itu bisa menyembah berhala. Artinya tidak ikut pada perintah Tuhan, sudah menduakan Tuhan. Atau Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ya, percayakanlah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Niscaya jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Amsal, ya, 22 ayat yang ketiga dikatakan, orang bijak tahu datangnya bahaya sehingga dia akan menghindar. Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Mana beda orang bijak dan orang bodoh? Orang bijak berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Maka disinilah beda orang bijak dan orang pintar. Orang bijak selalu proaktif. Tapi kalau orang bodoh, dia selalu reaktif. Antara proaktif dan reaktif, inilah memilih jalan hidup proaktif, memilih jalan pintas itu reaktif. Artinya dia tidak menghiraukan masa depan, berpikir imajinasi dihiraukan bagaimana nanti, tapi berpikir proaktif nantinya bagaimana, life after life di New of Jerusalem. Nah, itulah khotbah pada minggu ini, pilihan antara hidup dan mati, dan dikatakan dalam inti mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Apa yang disampaikan oleh Yesus, ya, dan ini dibuktikan kalau kehidupan itu nyata. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi ini pernyataan daripada Allah tadi dikuatkan oleh Yesus. Dialah jalan. Artinya, mari kita pilih Yesus. Karena Yesus juga sudah mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Kebutuhan primer disiapkan oleh Tuhan. Tidak lapar dan tidak haus. Itulah kehidupan yang kekal di Yerusalem yang baru. Semoga kita semua punya cita-cita life after life the New of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan di Yerusalem yang baru. Dengan khotbah minggu ini menguatkan kita untuk mengambil pilihan sesuai dengan arahan daripada Tuhan Allah. Ada dua pilihan tadi diberikan oleh Allah kepada kita. Mengikuti perintahnya dan memperoleh kehidupan serta berkat. Atau mengabaikannya dan menghadapi konsekuensi yang merugikan. Jadi, kalau mengabaikan perintahnya, kita menghadapi konsekuensi yang merugikan. Tapi kita mengikuti perintahnya, jaminan menjadi berkat dan kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan dan khotbah minggu ini. Semoga khotbah minggu ini semakin menguatkan kita. Dan juga pedoman dalam bulan Juli harus kita tetap pakai. Yaitu berdirilah tegak, jangan goyah,
Giatlah bekerja untuk Tuhan dan bersekutulah dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya kehidupan kekal menjadi di depan mata apabila itu kita jalankan dengan baik. Dalam Kolose 3, dalam Kolose 20, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah sepenuh hati dari tingkah lakumu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan memberkati kita.